Yo, balik lagi di Bangkok Monolog. Guys, sudah 2 minggu gue nggak sempet ngedit video, nggak sempet bikin video baru ya karena pindahan rumah itu ternyata gila mengkonsum energi dan pikiran lo segitu banyaknya men. Ini weekend pertama di mana gue bisa nyantai dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat video room tour ini yang udah gue janjiin. Beberapa teman gue juga di Instagram udah kayak ngeping gitu loh, kayak mana nih gitu videonya. Anjir, udah berasa artis. Oke, pertama gue mau ngomongin lokasinya dulu guys. Lokasinya ini ada di nggak di pusat kota, jadi bisa dibilang kayak di selatan. Kalau di Jakarta tuh di daerah selatannya lah, tempat dimana kayak kafe-kafe hits, restoran-restoran upscale gitu, dan juga em, apa ya, kayak bar-bar oke tuh ada gitu. Dan tempatnya memang banyak ekspat di sini. Ekspatnya mostly majoritinya tuh orang Jepang, jadi banyak banget Japanese store gitu, restoran-restoran Jepang yang otentik tuh banyak banget di daerah rumah gua. Dari sini ke kantor gua mungkin kurang lebih butuh waktu setengah jam naik Skytrain atau MRT gitu ya. Di Bangkok kita bilangnya Skytrain, MRT itu yang di bawah tanah gitu. Jadi em, ya kurang lebih gitulah. Oke, ini kamar gua itu dia one bedroom. Jadi biar lo dapat gambaran, ukurannya 30 square meter atau 30 meter persegi. Buat di Bangkok sih rata-rata lo bisa milih ya. Di kondo tuh ada unitnya tuh ada yang dari studio one bedroom sama two bedroom, dan di sini kebetulan ada yang two bedroom. Gue sempet lihat di website gitu, dia tawarin, cuma harganya super mahal yang two bedroom. Untuk yang one bedroom ini harga pasarannya dia 16.000 baht ya guys, satu bulan per bulan, dan biasanya lo harus bayar 2 bulan deposit dan 1 bulan in advance. Jadi bulan terakhir nanti lo nggak perlu bayar gitu. Di bulan pertama lo bayar 3 bulan, itu seharusnya kayak gitu rata-rata di Bangkok kayak gitu. Lokasinya dari stasiun BTS lumayan jauh, dari stasiun Skytrain dia lumayan jauh. Itu gue pernah jalan kaki ya, kayak 25 menit gitu deh, cukup jauh sih. Kalau naik ojek dari dalam keluar tuh 25 baht atau sekitar 10.000. Masuknya pun pakai keycard, jadi cukup aman sih. Dan pintunya ini udah oke banget, gue udah masang password juga. Jadi kalau gue lupa bawa kartu, gue bisa masuk pakai passwordnya gitu. Ini kondonya guys, 30 square meter itu orang bilang nggak kecil ya, nggak yang kecil banget. Tapi berhubung gue tinggal di rumah yang 120 square meter sebelumnya, gila ini masuk tuh menurut gue awal-awal tuh kayak sempit banget, main nabrak terus kayak badan gue tuh penuh lebam, ada baret-baret, gue nggak tahu kenapa di perut karena gue nggak tahu, sempit banget men sumpah. Dan tempat penyimpanannya tuh nggak banyak, jadi kayak gue harus maximize everything gitu ya, maximize everything. Naruh-naruhnya tuh bener-bener yang kayak kalau nggak guna barangnya, nggak gue butuhin, gue harus buang. Banyak banget barang yang gue buang dari rumah yang lama. Ini juga fully furnished, jadi waktu datang udah ada kulkas, udah ada mesin cuci, TV, semua udah ada. Tapi kayaknya yang punya rumah tuh nggak sempet beliin gue piring dan sendok deh. Jadi karena gue pindahnya buru-buru banget, jadi ya gitu deh, gue harus beli piring dan sendok gitu. Selain yang gue bawa ya dari rumah lama, karena gue nggak punya juga nggak banyak. Yang gue suka adalah sebenarnya arsitekturnya, desainnya gitu guys. Jadi kayak ini dia tuh naro semuanya tuh udah by design, kayak gaya hidup orang perkotaan tuh kayak gimana sih, dan kayak Japanese style gitu stylenya. Jadi gue ngerasa kayak, nah ini kayak tempat rak sepatu tuh udah di sini gitu. Dan kebetulan sepatu gue nggak banyak ya, gue cuma punya sepatu tuh 3 sepatu tenis, bukan buat main tenis, buat jalan-jalan ke mall, buat nyantai, sepatu sport sama sepatu kantor, sepatu cats gitu. Jadi oke lah buat gue, cukup. Ini ruang tamunya, cozy, dan ini sempit banget sumpah. Kaki gue tuh baret-baret ya awal-awal, karena gue nabrak ujung mejanya itu yang kaca, anjir sakit banget. Kalau lu bilang lebay gue gak ngerti sih, karena gue tinggal dari yang 120 square meter selama 2 tahun men. Even kondo pertama gue itu 30 square meter studio. Jadi kayak ini tuh menurut gue kayak bener-bener sempit banget gitu. Gue gak ngerti sih.
Anyway, gue taruh jemuran di dalam rumah karena gue nggak mau taruh di balkon gitu aja sih. Dari dulu gue kalau ngejemur memang di dalam dan itu kering nggak bau kok. Itu sebenarnya tempat buat meja makan bisa gue tarik, tapi ya gue bisa makan di coffee table yang ada di ruang tamu tadi. Jadi ya udah gue nggak makan di sana gitu buat jemuran saking sempitnya. Kamarnya juga dibilang luas juga enggak sih, cuma ini desainnya tuh kayak nanggung gitu men. Ada satu spot di situ buat jendela dan meja belajar, tapi ya nggak bisa diapa-apain, udah di situ aja. Ranjangnya juga ukuran queen bed, tapi kayaknya double bed gitu, nggak gitu gede. Ini gue agak lebar ya karena gue pakai kameranya yang lensa apa sih wide angle gitu, jadi lu bisa lihat. Yang gue nggak gitu suka juga di Thailand tuh mereka suka banget kasur yang keras gitu, orang-orang Thai mungkin ya, correct me if I'm wrong gitu, karena beberapa kali gue pindah juga kasurnya keras semua, itu bikin punggung gue sakit. Nanti gue mau beli topper yang empuk buat biar ya selain ngelilingin kasurnya juga biar gue bisa tidur nyenyak gitu. Ini spot kedua yang paling gue suka di rumah ini adalah kamar mandi guys. Jadi kamar mandinya itu wah gokil banget deh. Gue suka karena dia pakai barang-barangnya, materialnya yang lumayan mahal ya menurut gue ya. Kelihatan lah dari desain dan dari kalau lu pegang itu beda banget sih. Ada lampunya di balik kaca bisa dinyalain, ini nggak gue nyalain. Terus di sini gue taruh anduk-anduk buat kalau tamu datang gitu, atau ya buat gue pakai sendiri. Itu saking nggak ada tempat lagi, gue naruh kardus itu di situ buat buat ya gue nggak ada tempat lagi men. This is benar-benar sempit gitu. Dan toiletnya udah Japanese style, gila, udah otomatis semuanya, udah berasa di mall. Awalnya gue nggak betah sih karena biasa kan pakai bidet gitu ya, tapi lama-lama terbiasa sih, ya namanya manusia. Ini yang paling gue suka adalah showernya men. Jadi gue tuh tertarik rumah ini karena sebenarnya simple, karena ada rain showernya itu. Jadi gue merasa kayak wah gue kayak tinggal di hotel setiap hari kalau gue pakai ini. Gini sih, gue tuh punya imajinasi kalau gue bikin rumah nanti gue mau taruh showernya tuh juga yang airnya keluar dari kiri kanan depan belakang atas gitu. Jadi ya itu kayak refreshing banget, kayak lu purify diri lu banget. Gue bisa nghabiskan waktu setengah jam cuma buat mandi doang. So ya, second best place here. Ini di atas mesin cuci ada tempat dimana gue taruh barang-barang yang gue bisa langsung grab fast kalau gue mau cabut gitu ya. Tinggal gue ambil dompet semua gue taruh di situ, atau pisang atau segala macem. Mesin cucinya juga dari dia. So dulu gue mesin cuci kan sama housemate gue yang kayak gue bisa nyuci baju tuh seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi karena ini ada di ruang tamu dan punya gue sendiri, gila gue hampir tiap hari gue nyuci baju. Ini storage buat plastik gitu-gitulah, yang bukan makanan, teh yang bisa gue masak gitu. Apaan sih, ngomong apa dah. Dan gue akan bawa kalian ke spot terfavorit gue di rumah ini, yaitu balkon yang gue menghabiskan kurang lebih banyak di balkon kayaknya dibanding di ruang tamu gitu. Karena di balkon ini gue merokok, gue nggak boleh ngerokok di dalam rumah, jadi gue mau nggak mau ngerokok di balkon. Dan gue mulai beli tanaman gitu, kayak gue mulai tertarik buat merawat tanaman setelah gue gagal dengan memelihara anjing di kondo lama. Akhirnya gue menurunkan level gue ke tanaman dulu deh gitu. Gue juga udah mulai kayak nanam herbs gitu guys di botol gitu. Gue cek di YouTube. Ya kalau berhasil kan gak usah belanja ya, lumayan, gak usah beli daun bawang sama bawang putih gitu. Ini juga ada kayak penutupnya gitu loh. Ini bisa di personalize gitu. Lu bisa di slide kiri kanan. Kalau misalnya lu nggak mau orang lihat, lu boleh geser gitu. Atau kalau lu mau lihat pemandangan, lu boleh geser juga gitu. Oke banget sih menurut gua. Jadi lu lihat tuh di setiap unit tuh mereka punya kayak ginian, dan mereka bisa geser-geser gitu semua mau kita gitu. Gimana guys menurut kalian balkon gue? Boleh kok tulis di comment section kalau lu suka ya. Gue sih suka banget. Suka parah, goks. Lantainya ini gue dekor ya ini ada di IKEA, lu bisa lihat itu yang rumput blok-blok sama yang kayu. Saran buat lu ukur baik-baik deh. Gue udah ukur baik-baik ini sebenarnya. Gue pikir ini kan dia lebarnya 1 meter ya. Jadi 90 cm sorry. Ternyata pas gue beli itu
lebarnya ternyata dia lebih dari 90 meter. Jadi itu 30 cm gitu satu kotaknya. Gue beli 3, gue pikir pas dong, ternyata nggak, ada lebihnya dikit. So ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ya menurut gue ini udah cukup cozy buat gue spend most of the time di sini sambil ngerokok gitu, sambil nge-chill, baca buku, makan, breakfast, semua gue habiskan di sini. Oke, gue juga mau bawa kalian buat keliling kondo ini ya guys. Oh ya, anyway, dari awal gue belum bilang harganya, tapi lu udah lihat di thumbnail. Harga pasaran di kondo ini adalah 1 bulannya 16.000 baht. Mungkin kalau dirupiahin sekitar 6 juta something, 6,8 7 juta gitu ya. Harganya bervariasi sih, itu tergantung gimana lu nawarnya, atau ya apa kalau lewat agent atau lewat owner. Bisa lebih murah mungkin, tapi ya harga pasarannya 16.000 untuk yang 1 bedroom. Kalau untuk yang 2 bedroom gue lihat itu ada 30.000 baht atau sekitar 16 jutaan sebulan, which is bukan buat gue karena gue tinggal sendiri. Ini ada tree house-nya guys, jadi lu buat nge-chill gitu kan, wah gila. Tapi ya gue gak akan kesini juga sih karena gak boleh ngerokok gitu. So gak mungkin gue kesana gitu kan, duduk-duduk gak ada guna gitu. Ini ada game roomnya juga kalau lu main table tennis, tapi ya gue nggak main tenis juga, dan itu sepeda gue juga nggak ngerti buat apa, kayak dia connect TV gitu buat lu main sama temen lu, but ya dia siapin anyway, meskipun gue nggak pakai dan kayaknya nggak akan pakai. Ini ada di building A ya, building yang ada lobbynya, karena building B, building gue nggak perlu lewat lobby, langsung masuk tadi langsung ke building gue. Di building A ini juga semua ada gym, ada kolam renang, ada common room. Common roomnya ini lo harus booking kalau mau pakai sih. Enggak yang, jadi lu bisa booking kalau misalnya lu mau bikin acara gitu ya, karena rumah lu kekecilan, lu udah lihat kayak tadi. So lu bisa booking common room ini, nanti lu bisa masak, ada dapurnya, ada buat bersih-bersih, ada sink, ada kompornya, ada beberapa sofa buat lo mingle ala-ala gitu. Jadi menurut gue ini kondo sih oke banget sih guys, gokil banget sih, parah. Dan ini ngadepnya ke kebun ke aisle ya, tapi buat lo duduk oke lah buat ngundang temen terus lo makan di sana instead of ngotorin kondo lo gitu. Ini lobbynya soft ya gitulah, lobbynya oke sih menurut gue. Lo masuk tuh kayak bersih, wangi, dia selalu pakai parfum. Juga ini gue bawa lo ke kolam renang. Kolam renangnya lagi ada orang berenang, jadi gue nggak gitu lama buat nge-shotnya. Tapi anyway lo udah lihat ideasnya. Ini kolam renangnya sempit tapi oke lah buat lo doing ya mungkin 20 lap bolak-balik gitu kan, nggak gitu dalam juga buat anak-anak. Dan banyak banget guys spot buat kayak lu duduk nongkrong gitu, ngobrol gitu ya. Dan di bawah pohon rindang gitu, jadi ada ditutupin pohon rindang. Tapi buat gue males sekarang ngapain, dan nggak bisa ngerokok gitu, jadi kayak ngapain gitu kan, kesana bawa buku, duduk tuh kayak ini ke gymnya dari kolam renang, jadi harus dari kolam renang jalannya. Dan ini karena masih baru ya alat-alatnya, jadi kayaknya gue akan sering pakai ini gym meskipun gue belum pernah pakai. Jadi wah gokil sih, ini alat-alatnya lumayan canggih, terus view-nya juga oke lah, meskipun ngadep ke dalam kondo gitu, tapi fine. Desainnya juga gila, gue ngerasa ini kondo oke banget sih guys. Jadi ini worth it sih dengan bayar segitu ya. Lu dapet yang memang lu bayar. Karena ada beberapa kondo di mana lu bayar agak mahal, tapi ya karena rame banget gitu ya. Jadi ya nggak kepake semuanya. Overall gue suka banget tinggal di sini guys. Gue betah, dan rumah ini sebenarnya membuat gue selalu punya positif vibe gitu ya. Karena ya beberapa minggu lalu itu cukup emotional roller coasternya parah banget. Tapi dengan tinggal sini gue merasa gue bisa settle gitu. Gue bisa settle down lagi. Dan thank you banget guys udah dengerin video gue kali ini, udah nonton videonya. Dan sampai di video berikutnya. Bye bye. Ciao.